Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Geograf Minang bersama Ibu Rahmi. Oke, kali ini kita lanjut membahas soal KSM Geografi tingkat Kabupaten 2021, lanjutan soal nomor 26 sampai 35. Soal nomor 26, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar orang suku Baduy ya di wilayah Arab. Nah, gambar di atas menunjukkan salah satu subras manusia yang dapat ditemukan di wilayah Arab. Berdasarkan ciri-cirinya, subras pada gambar di atas termasuk ke dalam kelompok A. Nordic Caucasoid, B. Alpine Caucasoid, C. Mediterania Caucasoid, D. Asiatic Caucasoid. Nah, ini merupakan ras Caucasoid ya. Nah, sebenarnya ada 4 ras besar di dunia ya, yang salah satunya itu adalah Caucasoid. Nah, ras Caucasoid ini dia memiliki 4 subras yang terbagi sebagai berikut. Yang pertama namanya Nordik, yaitu persebarannya di Eropa Utara sekitar Laut Baltik. Lalu yang kedua Alpine, yaitu Eropa Tengah dan Eropa Timur. Kemudian yang ketiga Mediterranean, itu sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, dan Iran. Lalu ada yang keempat Indik, yakni Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Nah, dari soal ini, karena ditemukan di wilayah Arab dan bagian wilayah Arab itu tadi Mediterranean Caucasoid, maka jawabannya yang tepat adalah C. Mediterania Caucasoid. Lanjut soal nomor 27, perhatikan penggalan surat An-Naml ayat 88 berikut ini. Berdasarkan penggalan ayat di atas, konsep yang sesuai dengan penjabaran ayat tersebut adalah A. Seafloor Convergency Theory, B. Continental Convergency Theory, C. Continental Drift Theory, D. Seafloor Spreading Theory. Oke, mari kita lihat dulu terjemahan dari surat An-Naml ayat 88 ini. Nah, terjemahan dari surat An-Naml ayat 88 yaitu, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, tafsir dari surat An-Naml ayat 88 ini yaitu bukan hanya manusia yang datang dalam keadaan tunduk dan hina, dan kata kuncinya di sini ya, yang tulisan yang berwarna hijau. Engkau juga akan melihat gunung-gunung pada hari kebangkitan yang engkau kira tetap di tempatnya dan tidak bergerak, padahal sesungguhnya ia berjalan dan bergerak cepat seperti awan yang berjalan dengan bantuan angin. Jadi di sini ditunjukkan bahwa permukaan bumi itu bergerak ya, seperti layaknya awan gitu. Nah, teori yang paling cocok dengan tafsir Al-Quran surat An-Naml ayat 88 tadi itu adalah Continental Drift Theory ya, dimana teori ini merupakan hipotesis pergeseran benua yang katanya gagasan bahwa benua-benua di bumi ini berpindah terlihat seperti bergeser di dasar laut. Sedangkan Seafloor Spreading Theory itu teori pemekaran lantai samudra, di mana hipotesisnya beranggapan bahwa bagian kulit bumi yang berada di Samudra Atlantik, tepatnya di punggungan tengah samudra itu mengalami pemekaran ya, ada pengembangannya gitu. Sedangkan yang option A dan B itu dia teori konvergensi, kalau seafloor itu samudra, dan yang B itu teori konvergensi benua gitu. Itu termasuk teori tektonik lempeng atau plate tectonics. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah, dan sesuai dengan surat An-Naml ayat 88, yaitu Continental Drift Theory, itu C. Next, soal nomor 28, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Distorsi, 2. Ekuivalen, 3. Simetris, 4. Ekuidistan, 5. Proporsional, 6. Conform. Dalam membuat peta, beberapa syarat yang harus dipenuhi agar peta yang dihasilkan mempunyai kesamaan dengan permukaan bumi. Nah, persyaratan tersebut ditunjukkan oleh nomor A 123, B 126, C 246, D 34 dan 5.
Nah, dalam membuat peta ada 3 syarat yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama itu ekuivalen, yang berarti kesamaan luas ya. Luas di peta itu harus sama atau berbanding dengan luas sebenarnya. Lalu ada equidistant, yaitu kesamaan jarak, berarti jarak itu sebanding dengan jarak yang di peta dengan jarak sebenarnya. Dan conform, yaitu kesamaan bentuk, berarti sebanding bentuknya di peta dengan bentuk yang sebenarnya. Nah, jawaban paling tepat itu adalah C, 2, 4, dan 6. Lanjut soal nomor 29. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Tersusun atas titik, garis, dan poligon. 2. Tersusun atas picture element atau pixel. 3. Gambar tidak pecah bila diperbesar. 4. Memiliki resiko gambar pecah bila diperbesar. 5. Data mudah didaur ulang dan diperbarui. 6. Cocok untuk menggambarkan daerah yang menggunakan warna gradual. Pernyataan yang sesuai menggambarkan karakteristik dari data raster adalah 136, B 146, C 245, D 24, dan 6. Nah, data raster ini merupakan bagian dari data input dalam SIG ya, dimana di dalam data input itu ada dua data raster, satu data vektor satu. Nah, data raster itu merupakan data yang digambarkan dengan struktur grid atau sel atau pixel, dimana setiap pixelnya itu menunjukkan satu nilai. Ukuran piksel menunjukkan akurasi data. Data-data dengan ukuran piksel lebih kecil memiliki kedetailan data yang lebih tinggi dan sebaliknya. Jadi, semakin kecil ukuran data piksel itu semakin jelas informasi yang dihasilkan. Nah, itu fungsi dari data raster itu ya. Nah, di sini pernyataan yang sesuai dengan karakteristik data raster itu ya adalah nomor 2, tersusun atas picture element atau piksel. Kemudian nomor 4, memiliki resiko gambar pecah bila diperbesar ya. Iya memang, karena yang kalau vektor diperbesar yang tidak pecah. Lalu yang 5, data mudah didaur ulang dan diperbarui. Iya. Cuman di sini kelemahan data raster itu dia harus memiliki tempat penyimpanan yang cukup besar ya. Karena ukuran piksel itu mempengaruhi jumlah penyimpanan juga. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah 2, 4, dan 5. Next, soal nomor 30. Pada tahun 2021, Desa Salawu memiliki penduduk wanita berusia 20-30 tahun itu sebanyak 5.000 jiwa. Kemudian di desa tersebut terdapat jumlah kelahiran hidup dari kelompok wanita berusia 20-30 tahun sebanyak 150 jiwa. Dengan demikian, tingkat kelahiran bayi menurut umur di Desa Salawu adalah, nah ini kita menggunakan angka kelahiran khusus ya. Kalau angka kelahiran kasar itu CBR sama dengan B per P kali 1000. Nah ini kalau khusus ASBR sama dengan BI per PI dikali 1000. Nah diketahui PI-nya itu sama dengan 5000 dan BI-nya itu sama dengan 150. Jadi kita langsung aja masukin ke rumusnya BI per PI dikali 1000. Nah BI tadi diketahui 150 per 5000 lalu dikali 1000. Nah hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah 30 jiwa per tahun. Lanjut soal nomor 31. Bentuk pemekaran kota atau bentuk bertambah luasnya wilayah kota secara fisik dikenal dengan, nah ini urban sprawl ya, yaitu bentuk pemekaran kota yang secara fisik. Lanjut soal 32. A very fertile valley area. Kita langsung aja ke pengertiannya. Daerah lembah yang sangat subur, tempat dimulainya proses seleksi benih dan tempat pertanian dengan integrasi pertama tanaman pangan dan pemeliharaan hewan terjadi disebut. Nah, ini asal mula perkembangan adanya agrikultur ya. Jadi jawabannya adalah agrikultur dalam bahasa Indonesia. Kalau dijawabnya dalam bahasa Inggris berarti agricultures. Lanjut soal nomor 33. Perusahaan yang berpusat di sebuah negara namun pemasarannya telah merambah banyak negara di dunia, termasuk mendirikan pabrik di beberapa negara untuk mempermudah produksi dan distribusi produk-produk mereka, dikenal dengan, nah ini perusahaan multinasional ya, yang mana perusahaan multinasional itu merupakan satu perusahaan besar yang biasanya didirikan di negara maju lalu memiliki anak perusahaan di berbagai negara termasuk di negara berkembang. Meskipun begitu, tidak semua perusahaan multinasional pertama kali didirikan negara maju. Banyak perusahaan yang awalnya menjalankan bisnis di negara berkembang, kemudian usahanya pun akhirnya mendunia.
perusahaan yang telah mendunia memiliki peranan dalam aspek politik dan sosial yang sangat tinggi. Nah, salah satu contoh dari perusahaan multinasional ini dapat kita lihat di di produk-produk kebutuhan sehari-hari ya, seperti Unilever. Lanjut soal nomor 34. Penginderaan jauh menghasilkan data yang ringkas tentang lingkungan yang berkenaan dengan bumi. Salah satu aplikasi yang nyata dari pemanfaatan hasil penginderaan jauh dalam bidang kependudukan adalah, nah ini jawabannya adalah untuk memetakan distribusi spasial penduduk. Soal terakhir, nomor 35. Basis data didefinisikan sebagai suatu kumpulan file yang memiliki kaitan antara file satu dengan file lain hingga membentuk satu bangunan data yang hasil akhirnya akan menginformasikan sesuatu seperti wilayah, organisasi, perusahaan, dan instansi dalam batasan tertentu. Elemen data yang mewakili suatu entitas disebut, nah ini namanya record ya. Record itu kumpulan isi elemen data atau data atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Nah, di sini penggunaan data atribut biasanya dalam geografi dipakai dalam data SIG. Oke, itulah pembahasan soal KSM tahun 2021 tingkat kabupaten kota. Semangat buat adik-adik atau anak-anak yang akan mengikuti KSM esok hari. Semoga video kali ini sangat membantu dalam proses pemahaman dan pembelajaran untuk KSM tahun 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, serta share ya. Lalu komen jika ada pertanyaan terkait soal. Jangan lupa juga follow Instagram Guru Geografi Minang serta kunjungi blog geografiminang.blogspot.com. Sampai jumpa.